Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji dengan baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesulitan di antara kita diberikan kemudahan. Dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina wa li husuli maqasidina allati tarda an nabiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah pindah malih ditujuaken dumateng almarhumah ibu napa? Fitrian Nur Duriyati. Mudah-mudahan amal soleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kekhilafan dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan beliau ke dalam golongan para penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Husan ila abdatikal faqira ila rahmatika wa maghfiratika. Almarhumah Ibu Fitria Nur Duriyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutaken ngaos kedap mangke terus dalil singkat nggih. Iki makalah yang kelima, yang terakhir dari bab 9 perkara ini. An Aliyin radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali, beliau khalifah yang keempat. Al-buka'u ala salasati aujuhin. Beliau berkata, al-buka'u, tangisan atau menangis itu, ala salasati aujuhin, ada 3 macam alasannya atau latar belakangnya itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu ahaduha, salah satunya, min khaufi adzabillah, ada orang menangis karena takut dari adabnya Allah. Jadi yang dibahas ini tangisan orang ahli ibadah, orang yang soleh. Jadi yang dikelompokkan nangis niki krana wedi napa datang siksane Gusti Allah. Khawatir nanti ketika menghadap kepada Allah, ketika meninggal dunia ini kemudian dia termasuk orang yang wajib mendapatkan adab, sehingga menangis hidupnya. Jadi yang dibahas ya hubungannya menangis terhadap Allah. Mboten nangis jenengan rumusaken ki ambek mengibu.
Orang menangis itu ada 3 sebab. Satu karena nonton drakor. Itu nangisannya buatan masuk pembahasan tentang kitab. Wasani min ruhbatis sukhti. Yang kedua, orang menangis. Dia menangis itu karena takut mendapatkan murkanya Allah. Jadi khawatir akan murkanya Allah. Kemudian wasalisu yang ketiga yaitu takut min khosyatil qati'ati. Nangis karena takut terputusnya rahmatnya Allah. Jadi selama ini dia sudah dirahmati oleh Allah, disayangi, semua kebutuhannya dipenuhi, hidupnya diperhatikan oleh Allah. Ini kemudian menangis tapi khawatir kalau nanti rahmatnya Allah terputus. Nah ini, jadi nggak ada yang disebutkan nangis karena yang lain. Jadi ada 3 menurut Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali ini ya orang akhirat ya. Jadi yang dibahas ya nangis yang hubungannya dengan Allah. Nah 3-tiganya itu baik, jadi menangis itu baik. Kalau ada orang menangis biasanya dan kita ini langsung gelisah, kenapa kok nangis ya kupu. Padahal menangis itu bagus. Justru kalau tertawa itu belum tentu bagus. Jadi menangis itu baik dalam segala hal. Kalau kita dapat kenikmatan, kebahagiaan, saking bahagianya dapat penghargaan maupun menangis. Bahkan memberikan sambutan tidak bisa terputus dan menangis. Saking bahagianya. Nangis ya pantas. Ketika susah, sedih, nangis pantas. Jadi ketika bahagia pantas, sedih ya pantas. Tapi kalau tertawa, ketika begitu bahagia, dapat penghargaan, tertawa, ngakak itu kan bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda. Oh ya, sombong, mentang-mentang dapat, ya kan tidak bagus berarti. Kemudian kalau sedih, tertawa sini tambah tidak pantas. Karena nangis itu bagus. Jadi jangan napa putrani nangis bagus ya terus no. Bagus ya. Masane nangisnya kelaran jadi tulungi kelarane. Al awwalu fa amal awwalu fa huwa kafaratun liddunubi. Ternyata karena nangis kepada Allah, takut terhadap adabnya Allah itu menyebabkan dosa-dosanya itu dihapus loh. Makanya wonten setunggal hadis di antara 7 orang yang dapat naungan dari Allah kan, itu orang yang dzikir terus kemudian fafadot ainaun sampai nangis. Nah mungkin kalau nangisnya itu karena takut terhadap adabnya Allah, hapus dosa-dosanya. Wa ammasani, adapun yang kedua, fahuwa toharatun lil uyubi. Tangisan yang kedua niku sebab nopo? Takut, khawatir akan murkanya Allah. Jangan-jangan ketika menghadap kepada Allah sudah tidak disambut, gak dilihat kalau kemarin ya dalam hadis maqalah sebelumnya dimarahi lagi. Nah, menangis karena khawatir terhadap murkanya Allah ini juga ada manfaatnya. Itu membersihkan aib. Artinya sama, membersihkan dosa juga. Wasalisu wa ammasalisu, adapun tangisan yang ketiga, nangis karena khawatir terputusnya rahmatnya Allah. Fahuwal wilayatu
ma'aridul mahbubi, itu tangisannya wali. Jadi kalau para wali itu ya menangisnya karena ini, khawatir rahmatnya Allah terputus dan karena memperoleh ridhonya Allah. Jadi para wali itu kan orang yang dicintai oleh Allah, berarti diridhoi oleh Allah. Karena itu kemudian beliau menangis. Jangan-jangan nanti kewaliannya itu terputus. Karena kewalian itu ya bisa selamanya atau bisa terputus. Jadi ada sampai seorang dalam satu riwayat itu ada seorang wali itu yang agak aneh gitu ya. Kemudian ada wali, sesama wali yang kenal itu menegur. Bahasa menegur. Ini menegur dan menasehati untuk kembali kepada umat. Tidak usah menyendiri lah, karena kalau nanti dibiarkan umat Rasulullah diemong orang lain nanti yang enggak soleh, bahaya. Atau kalau tidak kamu akan dicoret dari daftar wali itu loh, berarti ada itu bisa terputus. Makanya ada para wali itu kemudian diantara tangisannya khawatir kalau kemudian terputus dari rahmatnya Allah. Jadi ini menurut Sayyidina Ali 3 macam tangisan. Jadi tidak ada menangis karena apa? Kalah pengadilan atau apa? Tidak ada. Jadi karena ini yang bahas nih orang langit, orang akhirat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang memiliki kelembutan hatinya gampang menangis. Sayyidina Ali. Jadi para sahabat itu ya sama, apalagi Sayyidina Umar itu juga diceritakan orangnya sangar, tapi kalau malam hari itu bercucuran air mata. Nah kita ini belum, kita berbuat dosa yang nggak pati khawatir, gak pernah khawatir rahmatnya Allah, mendapatkan nikmat itu ya bahkan merasa aman saja, gak khawatir ini terputus dari rahmatnya Allah. Nah mudah-mudahan kita juga nanti akan bisa sampai pada tahapan ini, karena tiga-tiganya baik. Menangis yang pertama ya baik, menghapus dosa-dosa, membersihkan dosa-dosa. Jadi kalau tadi dihapus mungkin, tapi ada yang belum bersih, dibersihkan dengan tangisan yang karena takut terhadap murkanya Allah. Dan kalau sudah tangisannya bukan karena takut adab, karena Allah itu sudah maha pengasih, tidak takut dengan murkanya Allah, karena Allah itu lebih banyak sayangnya. Justru yang ditakutkan terputusnya. Nah ini takut kalau rahmatnya Allah terputus. Nah ini sudah wali nih, makomnya para wali.